selaku dosen sistem digital. Kemudian selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai implementasi adder dan subtractor dalam kehidupan sehari-hari pada sistem penghitungan jumlah barang. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu mengetahui bahwa hampir semua perangkat digital melakukan proses perhitungan. Misalnya, komputer, kalkulator, mesin kasir, hingga sistem inventaris gudang. Semua perangkat tersebut membutuhkan rangkaian logika untuk melakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Dua rangkaian dasar yang digunakan adalah adder sebagai rangkaian penjumlah dan subtractor sebagai rangkaian pengurang. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana kedua rangkaian tersebut bekerja serta bagaimana penerapannya pada sistem penghitung stok barang secara otomatis. Dari manual menuju otomatisasi terintegrasi. Sebelum adanya sistem digital, proses pencatatan stok barang dilakukan secara manual. Tugas harus mencatat barang masuk dan barang keluar menggunakan buku ataupun komputer secara manual. Cara ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu membutuhkan waktu lebih lama, rawan terjadi kesalahan pencatatan, sering terjadi selisih jumlah stok. Dengan berkembangnya teknologi digital, proses tersebut dapat dilakukan secara otomatis menggunakan sensor dan rangkaian logika. Ketika barang masuk, sistem akan langsung menambah jumlah stok. Sebaliknya, ketika barang keluar, sistem akan mengurangi jumlah stok secara otomatis. Dengan demikian, data stok menjadi lebih akurat dan cepat diperbarui dan mengurangi kesalahan akibat faktor manusia. Kemudian, dalam metode manual, rentan terhadap kesalahan manusia atau human error, kemudian proses lambat dan tidak real time, kemudian kurang akurat dalam pembaruan stok gudang. Solusi dengan adanya sistem digital, otomatisasi penuh, menghitung pergerakan barang secara instan, kemudian presisi logika menggunakan rangkaian adder atau penjumlahan dan subtractor pengurangan. Yang ketiga, cepat dan akurat pembaruan data stok real time tanpa intervensi manual. Kemudian anatomi logika, gerbang dasar pembangunan sistem. Sebelum memahami adder dan subtractor, kita harus mengetahui komponen penyusunnya, yaitu gerbang logika. Ada 4 gerbang logika utama yang digunakan. Yang pertama ada gerbang N. Gerbang ini hanya menghasilkan output 1 apabila semua input bernilai 1. Atau menghasilkan keluaran 1 tinggi hanya jika semua nilai input bernilai logika 1. Berfungsi sebagai pengunci logika absolut. Kemudian yang kedua ada gerbang OR, menghasilkan keluaran 1 jika setidaknya 1 input bernilai 1, merespon kondisi alternatif. Atau lebih gampangnya, output akan bernilai 1 apabila minimal salah satu input bernilai 1. Kemudian yang ketiga adalah gerbang XOR atau exclusive OR. Gerbang ini menghasilkan keluaran 1 ketika kedua input memiliki kondisi logika yang berbeda, 0 atau 1. Atau 1 atau 0, jantung dari proses penjumlahan biner. Kemudian yang keempat adalah gerbang NOT. Gerbang ini berfungsi membalik logika. Jika input 1, maka output menjadi 0. Begitu pula sebaliknya. Gabungan keempat gerbang inilah yang membentuk rangkaian adder dan subtractor pada sistem digital. Oke, masuk ke selanjutnya yaitu rangkaian half adder. Half adder merupakan rangkaian logika paling sederhana untuk melakukan penjumlahan dua buah bit biner. Definisinya yaitu rangkaian logika yang berfungsi untuk menjumlahkan dua bit tunggal A dan B serta tidak memiliki jalur masukan, carry atau bawaan dari komputasi sebelumnya, menghasilkan dua output yaitu sum, hasil, dan carry bawaan. Kemudian untuk sebagai contoh, jika A sama dengan 0 dan B maka 1, maka hasilnya adalah sum 1 dan carry 0. Namun jika A1 dan B1, maka hasilnya menjadi angka biner 10 sehingga sum sama dengan 0 dan carry sama dengan 1. Persamaan logikanya yaitu sum A XOR B menggunakan XOR, lalu untuk carry A AND B. Kelemahan half adder adalah belum memiliki carry input sehingga hanya dapat digunakan pada penjumlahan sederhana. Untuk rangkaian logikanya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya kita masuk ke rangkaian full adder atau FA. Full adder merupakan pengembangan dari half adder. Jika half adder hanya memiliki 2 input, maka full adder mempunyai 3 input, yaitu A, B, carry in, atau C. Dirancang untuk menjumlahkan 3 bit sekaligus. A, B, dan carry in diaplikasikan secara kaskade untuk penjumlahan berantai. Carry in berasal dari hasil penjumlahan sebelumnya sehingga memungkinkan penjumlahan bilangan yang lebih besar. Outputnya terdiri dari sum dan carry out. Sebagai contoh, misal kita menjumlahkan A sama dengan 1, B sama dengan 1, sin sama dengan 1, maka hasilnya menjadi sum sama dengan 1, carry out sama dengan 1. Karena memiliki carry input, full adder dapat dirangkai secara berantai sehingga digunakan pada prosesor, ALU, kalkulator, dan komputer modern. Untuk rangkaian full adder adalah sebagai berikut. Masuk ke berikutnya yaitu half subtractor. Masuk definisi yaitu rangkaian independen untuk mengurangi 2 bit input A dan B tidak melibatkan pinjaman atau borrow dari aritmetika sebelumnya, serta menghasilkan 2 output yaitu difference atau selisih dan borrow atau pinjaman. Selain penjumlahan, sistem digital juga membutuhkan operasi pengurangan. Rangkaian yang digunakan adalah half subtractor, di mana half subtractor digunakan untuk mengurangi 2 bit biner. Output yang dihasilkan adalah difference atau hasil selisih dan borrow atau pinjaman. Sebagai contoh, jika A 1 dan B adalah 0, maka hasil pengurangannya adalah difference 1. Namun jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka diperlukan borrow karena angka yang dikurangi lebih kecil daripada angka pengurangnya. Persamaan logikanya yaitu difference A XOR B dan borrow A NDB. Half subtractor belum memiliki borrow input sehingga hanya cocok untuk pengurangan sederhana. Oke, selanjutnya ini melanjutkan yang materi selanjutnya itu rangkaian full subtractor pengurangan 3 bit dengan pinjaman berkelanjutan. Full subtractor merupakan pengembangan dari half subtractor. Definisinya itu mampu melakukan pengurangan terhadap 3 bit bersamaan A, B, dan borrow, in atau bin. Memastikan proses peminjaman bit pada operasi multi bit berlangsung berkelanjutan dan akurat, menghasilkan difference dan borrow out. Perbedaannya adalah terhadap borrow in sehingga dapat melakukan pengurangan secara bertingkat. Inputnya terdiri dari A, B, borrow in, outputnya yaitu difference, borrow in. Dengan adanya borrow in, full subtractor mampu melakukan pengurangan bilangan biner yang terdiri dari banyak bit sehingga digunakan pada komputer maupun prosesor digital. Untuk tanggal berani itu ada input A 0000 111 dan input B 0011 0011. Untuk borrow in 01010101. Untuk difference-nya ada 01101001. Borrow out-nya 01110001. Untuk rangkaian full subtractor seperti ini. Selanjutnya materi diagnostik half subtractor dan full rangkaian, evaluasi kapasitas dan kompleksitas sistem. Yang pertama adalah parameter yaitu sebagai jumlah input. Half adder atau subtractornya ada 2 bit tunggal A dan B. Full adder atau subtractor yaitu ada 3 bit yaitu A, B plus carry in atau borrow in. Untuk implementasi penentu kapasitas data yang bisa diproses. Untuk yang kedua ada penerimaan carry atau borrow. Di half adder atau subtractor itu tidak dapat menerima dari tahap sebelumnya.
Untuk full adder atau subtraktor bisa menerima carry atau throw in. Konteks implementasi esensial untuk perhitungan berkesinambungan. Yang ketiga adalah keluaran atau output. Di half adder atau subtraktor yaitu ada sum atau different dan carry atau borrow. Di full adder atau subtraktor ada sum, different, dan carry atau borrow out. Konteks implementasi yang ketiga ada full lebih lengkap dalam memetakan data keluar. Untuk yang terakhir ini ada tingkat kompleksitas. Di half adder atau subtraktor yaitu ada tahap, tunggal, dan sederhana. Di full adder atau subtraktor disusun berantai atau multi-bit. Konteks implementasinya yaitu full wajib digunakan untuk prosesor dan alur aritmatik logis. Jika kita bandingkan, half adder hanya memiliki 2 input, sedangkan full adder memiliki 3 input karena terdapat carry in. Half subtraktor hanya memiliki 2 input, sedangkan full subtraktor memiliki borrow in. Half digunakan untuk operasi sederhana, sedangkan full digunakan pada sistem digital yang lebih kompleks seperti komputer karena dapat menangani operasi bertingkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa full adder maupun full subtraktor merupakan pengembangan dari versi half agar mampu digunakan pada pengolahan data yang lebih besar. Untuk yang selanjutnya yaitu berupa arsitektur sistem penghitung jumlah barang dengan menggunakan alur kerja linear dan terpadu. Yang pertama yaitu penerimaan data. Sensor mendeteksi pergerakan fisik barang masuk maupun keluar. Nah, setelah itu sistem biner dikirim ke pusat pemrosesan. Yang kedua yaitu ada unit pemrosesan utama. Sistem menyeleksi sirkuit. Seperti contoh, jika barang masuk, maka mengaktifkan rangkaian adder, dan jika barang keluar, maka mengaktifkan rangkaian subtraktor. Yang ketiga yaitu berupa tampilan real time. Data akhir itu dieksekusi dan dikirim ke layar tampilan, lalu merefleksikan jumlah stok faktual gudang. Yang selanjutnya yaitu berupa simulasi operasional studi kasus gudang. Ini merupakan contoh sederhana. Yang pertama yaitu ada kondisi awal. Kondisi awalnya itu terdapat stok 10 unit. Nah, di sini ada barang masuk, ada 5 barang yang masuk. Nah, proses ini tuh disebut sebagai adder atau bisa disebut dengan penambahan data. Nah, setelah ada proses adder itu ada menjadi update stok 15 unit. Sistem merespon pengiriman baru. Rangkaian adder mengambil nilai 10 dan 5 dan menghasilkan sum biner ekuivalen dengan 15. Jadi di proses ini kita itu menambahkan stok awal dan stok barang yang masuk yang dinamakan sebagai adder. Yang selanjutnya itu ada proses subtraktor. Itu mengurangkan 3 barang atau data. Nah, di sini itu ada pengurangan data. Nah, pengurangan data tersebut menjadi stok akhirnya 12 unit. Terjadi penjualan barang rangkaian subtraktor beraksi pada nilai 15 dikurang 3. Layer output mengunci difference akhir secara otomatis. Jadi ketika sudah ada adder terus ada barang yang dikeluarkan, maka itu namanya subtraktor. Bagian mana yang menggunakan konsep adder dan subtraktor? Yaitu pada sistem penghitungan jumlah barang. Konsep adder dan subtraktor digunakan pada bagian pemrosesan atau processing unit yang bertugas mengolah data dari sensor atau input pengguna. Adder sendiri digunakan ketika barang masuk ke gudang atau ke tempat penyimpanan. Kemudian rangkaian ini akan menambahkan jumlah barang yang masuk ke stok yang sudah ada sebelumnya. Kemudian subtraktor digunakan ketika barang keluar, misalnya karena penjualan atau pengiriman.
Rangkaian ini akan mengurangi jumlah stok sesuai banyaknya barang yang keluar. Kemudian contohnya stok awal adalah 20 barang. Kemudian datang baru sebanyak 5. Setelah itu fungsi adder yaitu menghitung antara 20 dan 25. Jadi addernya adalah 25. Kemudian terjual 3 barang. Maka disinilah fungsi subtraktor. Subtraktor menghitung total adder 25, kemudian terjual 3 barang. Maka hasilnya 22. Dengan demikian, bagian processing selalu memperbarui jumlah stok berdasarkan aktivitas barang masuk dan keluar. Mengapa rangkaian adder atau subtraktor diperlukan? Yaitu rangkaian adder atau subtraktor diperlukan karena sistem inventaris harus selalu memperbarui jumlah stok secara otomatis, cepat, dan akurat. Tanpa kedua rangkaian ini, setiap perubahan jumlah barang harus dihitung secara manual sehingga beresiko terjadi satu yaitu kesalahan perhitungan, yang kedua keterlambatan pembaruan data, yang ketiga selisih antara stok fisik dan data di sistem. Dengan adanya adder dan subtraktor, proses penambahan stok berlangsung otomatis saat barang masuk, proses pengurangan stok juga otomatis saat barang keluar, dan yang terakhir data inventaris selalu diperbarui secara real time sehingga memudahkan pengelolaan gudang. Bagaimana proses kerja adder atau subtraktor pada perangkat tersebut? Masuk ke proses kerjanya dapat dijelaskan dalam beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama A yaitu input, di mana sensor atau pengguna memberikan informasi bahwa ada barang yang masuk atau keluar. Masuk ke bagian B, identifikasi. Sistem menentukan jenis operasi yang digunakan. Jika barang masuk, menggunakan rangkaian adder. Lalu, jika barang keluar, sistem memilih rangkaian subtraktor. Masuk ke bagian C, yaitu proses perhitungan. Rangkaian logika melakukan operasi aritmatika biner. Contohnya yaitu saat ini stok saat ini adalah 10, lalu ada barang masuk 5, adder menghitung yaitu 10 ditambah 5 sama dengan 15. Kemudian ada barang keluar, yaitu berjumlah 3. Lalu subtraktor itu langsung menghitung dari 15 dikurang 3 karena barang yang keluar adalah 3. Maka hasilnya adalah 12. Masuk ke bagian output. Hasil perhitungan menjadi stok terbaru dan langsung ditampilkan pada layar atau disimpan ke dalam database inventaris. Seluruh proses berlangsung sangat cepat karena dilakukan oleh rangkaian logika digital tanpa perlu menghitung secara manual. Apa dampak yang terjadi apabila rangkaian adder atau subtraktor tidak tersedia? Yaitu apabila sistem tidak memiliki rangkaian adder atau subtraktor akan memunculkan beberapa dampak, yaitu yang pertama
jumlah stok tidak dapat diperbarui secara otomatis. Yang kedua yaitu resiko kesalahan perhitungan meningkat. Yang ketiga yaitu proses kerja menjadi lebih lambat. Yang keempat yaitu ada data inventaris tidak real time. Yang kelima yaitu ada efisiensi operasional menurun. Karena itu, rangkaian adder dan subtraktor menjadi komponen penting dalam sistem penghitung jumlah barang. Dengan kedua rangkaian ini, proses penambahan dan pengurangan stok dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sehingga mendukung pengelolaan inventaris yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu kesimpulan otomatisasi lewat logika presisi. Yang pertama yaitu efisiensi waktu. Proses pencatatan dan pembaruan data stok barang terjadi dalam hitungan milidetik real time, jauh menggulungi lambatnya metode rekapitulasi manual. Kemudian yang kedua mereduksi human error. Operasi matematika melalui adder dan subtraktor bersifat deterministik, menghilangkan risiko ketidakakuratan atau salah catat yang lazim dilakukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga yaitu skalabilitas industri. Integrasi logika dasar ini tidak hanya optimal untuk inventaris tipe kecil, tetapi menjadi arsitektur fondasi bagi manajemen pergudangan cerdas, smart warehouse di berbagai sektor. Adder dan subtraktor adalah bukti bahwa operasi aritmatika paling mendasar mampu merevolusi efisiensi operasional dunia nyata. Sebagai kesimpulan, adder dan subtraktor merupakan rangkaian logika dasar yang memiliki peran sangat penting dalam sistem digital. Adder digunakan untuk operasi penjumlahan, sedangkan subtraktor digunakan untuk operasi pengurangan. Dalam sistem penghitungan jumlah barang, kedua rangkaian ini mampu memperbarui jumlah stok secara otomatis, sehingga proses menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Kemudian, penerapan adder dan subtraktor sangat bermanfaat pada berbagai bidang, terutama pada sistem inventaris, gudang, minimarket, industri, maupun perangkat digital lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi adder dan subtraktor pada sistem penghitungan jumlah barang. Kami berharap materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana operasi aritmatika biner diterapkan dalam sistem digital yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawab. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.